Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mardiona dari Prodi Ekonomi Syariah 2 SIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pandangan Islam dalam filsafat. Pengertian dan pandangan Islam mengenai filsafat. Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab filsafah yang diturunkan dari bahasa Yunani, artinya cinta kepada pengetahuan atau cinta kepada kebenaran. Orang yang cinta pada pengetahuan atau kebenaran disebut filosofos atau filosof dalam bahasa Arab. Filsuf dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia kontemporer, perkataan filsafat dan filsafah dipakai dengan makna yang berbeda. Filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sedangkan falsafah maknanya anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling umum yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Pandangan hidup. Banyak definisi yang diberikan para ahli mengenai filsafat, namun dari sekian banyak alasan atau definisi tentang arti filsafat, agaknya yang dapat diterima secara umum adalah batasan yang mengatakan bahwa filsafat adalah pemikiran rasional, kritis, sistematis, dan radikal tentang suatu objek. Objek pemikiran kefilsafatan adalah segala yang ada, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Jika yang menjadi objek pemikiran adalah Tuhan, maka lahirlah filsafat ketuhanan. Jika yang menjadi objek pemikirannya adalah agama dan ajaran Islam, lahirlah filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pemikiran rasional kritis atau kritis, sistematis, dan radikal tentang aspek-aspek agama dan ajaran Islam. Pengertian filsafat Islam seperti yang dikemukakan di atas telah ada bersamaan dengan sejarah pemikiran umat Islam. Al-Quran sejak semula telah memerintahkan umat manusia untuk menggunakan akalnya, khususnya untuk menyingkap rahasia alam semesta yang akan mengantarkan manusia kepada keyakinan tentang adanya Tuhan yang menciptakan dan memeliharanya. Pemecahan masalah melalui filsafat. Keyakinan kepada adanya Tuhan harus didasarkan atas kesadaran akal, bukan sekedar kesadaran yang bersifat tradisional, yakni melestarikan warisan nenek moyang betapapun corak dan khusus konsepnya. Akal adalah potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia, karena dengan akalnya manusia memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal. Dengan akalnya, manusia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyelamatkan, mana yang menyesatkan, mengetahui rahasia hidup dan kehidupan, dan seterusnya. Oleh karena itu, adalah pada tempatnya kalau agama dan ajaran Islam memberikan tempat yang tinggi kepada akal, karena akal dapat digunakan memahami agama dan ajaran Islam sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Sangat banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia menggunakan akalnya untuk berpikir, memikirkan alam semesta, memikirkan diri sendiri, memikirkan pranata atau lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya, dengan tujuan agar perjalanan hidup di dunia dapat ditempuh setepat-tepatnya sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang akan kembali kepadanya, serta memetik hasil tanaman amal perbuatannya sendiri di dunia, baik sebagai abdi maupun sebagai khalifahnya di bumi.
proses filsafat dalam rangka mencapai iman. Akal yang diberi tempat demikian tinggi di dalam agama Islam mendorong kaum muslimin mempergunakannya untuk memahami ajaran-ajaran Islam dengan penalaran rasional, sejauh ajaran itu menjadi wewenang akal untuk memikirkannya. Oleh karena itu, sesungguhnya pada hakikatnya umat Islam telah berfilsafat sejak mereka menggunakan penalaran rasional dalam memahami agama dan ajaran Islam. Penalaran rasional dalam memahami ajaran Islam adalah mempergunakan akal pikiran atau ra'yu untuk berijtihad sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Mu'adz bin Jabal. Sebagai ilmu dan bidang studi, filsafat Islam muncul bersamaan dengan munculnya filsuf yang muncul pertama, Al-Kindi pada abad pertengahan atau bagian pertama abad. Setelah berlangsungnya gerakan penterjemahan buku ilmu dan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab lebih dari setengah abad di Baghdad. Oleh karena itu, dapat dipahami kalau ada ulama yang menganggap filsafat hanyalah hasil pemikiran berdasarkan akal manusia semata, seperti filsafat Yunani yang diterjemahkan itu. Anggapan demikian tidak benar. Sebab para filsuf muslim yang berfilsafat sama seperti para ulama lainnya juga mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran dan Al-Hadis dan memandang Al-Quran dan Al-Hadis di atas segala kebenaran yang didasarkan pada akal manusia semata. Mereka tertarik kepada filsafat karena berpikir atau berfilsafat merupakan tuntutan agama dalam rangka mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu, yang mereka pergunakan sebagai saringan atau filter adalah ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan mempergunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar dan bingkai pemikiran, dapatlah disebut bahwa hasil pemikiran mereka adalah filsafat Islam atau filsafat dalam Islam. Filsafat Islam juga membicarakan masalah-masalah besar filsafat seperti soal wujud, soal esai, dan berbilangan yang banyak dari yang maha satu atau di bawah. Teori mengenal kebahagiaan dan keutamaan, hubungan manusia dengan Tuhan dan sebaliknya. Selain itu, filsafat Islam mencakup juga tentang kedokteran, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Juga memasuki lapangan ilmu-ilmu keislaman lain seperti ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, serta ilmu akhlak. Dalam pembahasan ilmu kalam dan ilmu fikih, serta ilmu tasawuf, juga ilmu akhlak, terdapat uraian yang logis dan sistematis yang mengandung pemikiran filosofis atau filosofos atau kefilsafatan. Banyak persoalan-persoalan yang dibahas dalam filsafat Islam. Di antara yang paling penting dalam kajian ini adalah persoalan atau hubungan akal dan wahyu, atau hubungan filsafat dengan agama, soal timbulnya yang banyak dari yang maha satu, yaitu kejadian alam, soal ruh, kelanjutan hidup sesudah roh. Filsafat Islam mencapai puncaknya di zaman Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kedua tokoh ini merupakan bintang paling bercahaya dalam sejarah filsafat Islam. Sedangkan yang lain, sebutlah misalnya Ibnu Maskawi, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, juga bintang-bintang filsafat Islam, tetapi cahaya mereka tidaklah secemerlang cahaya Al-Farabi dan Ibnu Sina. Setelah ada pertentangan di antara para ahli atau ulama mengenai kefilsafat seperti yang telah disinggung di atas, yang berpuncak pada polemik adalah
Rushd dan Al-Ghazali. Berkembang kembali pada 1 abad terakhir ini. Di kalangan Syiah, perhatian kepada filsafat Islam tidak pernah berkurang sampai sekarang. Malah pada waktu perhatian terhadap filsafat berkurang di kalangan Sunni. Kalangan Syiah mampu melahirkan filsuf-filsuf besar seperti Mulla Sadra pada tahun 1640 Masehi atau 1050 Hijriah. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa agama dewasa ini sangat perlu mempelajari filsafat agama dan bahkan ikut secara aktif di dalamnya. Artinya, menjadi filosof agama. Di satu pihak, filsafat dapat membuka mata manusia akan kenyataan, keluhuran dan keunikan gejala agama atau berlawanan dengan segala teori reduktif. Di lain pihak, serangan filsafat agama yang reduktif, kritis dan anti agama perlu ditanggapi. Kaum agama dapat belajar daripadanya, belajar bahwa keagamaan dapat disalahpahami supaya mereka memperbaiki penghayatan keagamaan sedemikian rupa hingga agama tidak lagi disalahpahami juga untuk membuka kelemahan pendekatan kritis reduktif itu. Kalau agama mau menghadapi tantangan modernisasi secara terbuka dan kalau ia mau ikut menjadi unsur aktif di dalamnya, maka ia harus berani terjun ke filsafat agama. Mempelajari filsafat bagaikan bermain dengan api. Jika tidak berhati-hati, maka kita akan terbakar. Filsafat bisa membuat kita kafir tanpa sadar. Mempelajari filsafat dapat menyebabkan kebingungan, kesesatan, kekafiran, kemusyrikan, kebid'ahan, lemah akidah atau gila, stres, gangguan iman, dan serangan iblis. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang pandangan Islam dalam filsafat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.